Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman bab terakhir, yaitu bab tentang tenses di kelas 9. Ini masih kurikulum 2013. Jadi kebetulan saya punya murid begitu kelas 9, dan di bab terakhir itu di LKS-nya itu materinya ini. Kebetulan guru-gurunya itu menggunakan LKS ya. Jadi oke lah saya bahas di sini, siapa tahu bermanfaat ya bagi siswa-siswa kelas 9 yang sama materinya. Oke, yang pertama mungkin saya jelaskan definisinya. Apa itu tenses? Tenses itu bentuk kata kerja yang menunjukkan perbedaan waktu. Jadi kalau saya bilang I eat, berarti itu makannya. Bisa sesuatu yang rutin atau berulang-ulang. Tapi kalau saya bilang I'm eating, maka saat ini itu saya sedang makan. Kalau saya bilang I ate begitu, berarti itu cerita. Bisa tadi, bisa kemarin saya makannya. Kalau saya mau bilang sudah atau belum makan, maka saya bilangnya I have eaten. Begitu. Itu tenses ya. Tenses itu perbedaan bentuk kata yang menunjukkan perbedaan waktu. Artinya beda bentuknya, berarti waktunya berbeda. Contoh lain misalkan ada orang bertanya, "Kamu siswa?" Kalau saya memang seorang siswa, sekarang saya jawab, "Yes, I am." Kalau misalkan iya saya, tapi 10 tahun yang lalu, maka saya bilang, "Yes, I was." Itu berarti dulu, bukan sekarang. Di bab terakhir tentang tenses ini di kelas 9, itu ada beberapa tenses. Yang pertama adalah present continuous, yang kedua ada past continuous, kemudian ada future continuous, 3 ya. Yang ini tidak ada, perfect continuous ini tidak ada. Yang ada itu yang berikutnya yaitu perfect tense. Nah, ada lagi, satu lagi sebenarnya, tapi itu gandengannya dari past continuous, yaitu past tense. Oke, saya bahas satu-satu. Saya tidak membahas secara detail ya, karena kelas 9 ini hanya persiapan untuk ujian saja. Di sini saya membuat rangkuman seperti ini. Sebenarnya ini bukan cara yang baik sih menurut saya dalam belajar bahasa Inggris. Tapi kalau anak sekolah kan tidak semuanya ingin bisa bahasa Inggris, mereka hanya bisa agar bisa menyelesaikan ujian saja begitu. Ya, menurut saya sih itu sebenarnya cara belajar yang tidak baik sebenarnya. Belajar itu bukan untuk tes, bukan untuk ujian sebenarnya, tapi belajar untuk masa depan. Peningkatan kualitas diri, itu sih yang saya pahami belajar itu. Tapi faktanya seperti itu sekarang. Jadi belajar untuk tes. Oke, jadi ini untuk mempermudah agar kelas 9 bisa menyelesaikan soal ujiannya. Yang pertama, present continuous namanya. Lupa pun nggak masalah sebenarnya. Hanya nama kan. Yang penting itu paham konsepnya ini. Konsep. Oke, jadi lihat di sini I itu pasangannya dengan M. Makan itu eat. Tapi di sini kita bilangnya eating. Jadi kalau play menjadi playing, kalau swim menjadi swimming. Nah, selalu seperti ini, I'm eating. Kalau you are. Kalau we are. They are. Kalau he is. She is. It is. Oke. Sebenarnya kelas 9 tuh sudah tahu artinya I, you, we, they, his, it ini. Tapi kadang ada yang tidak tahu, ada yang lupa. Ini saya, you kamu, we kami atau kita, they mereka, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, it dia untuk selain manusia, benda, atau itu atau ini. Oke, selain manusia. Jadi di sini ini digunakan jadi ketika membicarakan aktivitas yang sedang berlangsung. Kalau saya bilang I am eating, berarti saya sedang makan. Nah, biasanya di sini ada keterangan waktu, biasanya ada kata at the moment atau ada kata now.
sekarang artinya. Jadi biasanya ada kata-kata ini. At the moment, ada kata now. Oke. Nah, untuk mengatakan tidak, kita tidak bilang don't atau doesn't, tapi menggunakan kalau I'm not, kalau you are not, we are not, atau disingkat aja. Misalkan disingkat menjadi begini. You aren't, they aren't, they are not, he is not, she is not, atau she isn't, it is not eating. Begitu. Ketika bertanya, kita tidak bilang do you atau does he, tapi bilangnya am I eating. Sebenarnya tidak ada ya. Tidak mungkin orang nanya diri sendiri, tapi mungkin saja am I dreaming, misalkan begitu. Are you eating? Are you eating? Are we eating? Are they? Is he? Is she eating? Is it eating? Begitu. Jadi konsepnya jadi tambahan is, am, dan are. Jadi kalau yang afirmatif yang paling atas itu ada di depan, di setelah subjeknya ada I am, you are, we are. Kalau negatif tidak, kita bilang I'm not, you are not, we are not, they are not. Ketika bertanya, are you eating? Are they eating? Begitu. Nah, karena ini present continuous, pokoknya yang continuous itu ada present continuous, ada past continuous, future continuous, perfect continuous, dan semacamnya. Itu memang menggunakan verb ing, selalu kata kerjanya verb ing, dan ini khusus untuk kata kerja, kalimat verbal. Jadi kalau di sedang sakit itu nggak ada, tidak ada di rumus di sini. Yang ada semua kata kerja. Biasanya aktivitas ya, meskipun tidak selalu aktivitas, tapi intinya kata kerja. Oke, jadi untuk mengerjakan soal yang perlu diingat di sini adalah konsep ini, I am, you are, he is. Kemudian ada kata at the moment, ada kata now, atau right now, dan semacamnya. Oke, itu yang ini. Jadi ingat itu ya. Yang pas sekarang, pas continuous di sini. Ini lampau. Sama seperti yang di kiri konsepnya, cuma yang berbeda adalah kata ini. Kalau yang tadi I am, maka yang ini I was. Atau I was ya. Jadi berbeda-beda memang pengucapannya. Ada yang bilang I was, ada I was eating, you were eating, we were eating, they were eating, he was eating, she was eating, it was eating. Jadi kalau pakai I'm itu berarti sedang dikerjakan, kalau pakai I was itu berarti lampau. Nah, past continuous ini biasanya ada kata, biasanya digunakan untuk waktu spesifik di masa lampau. Misalkan at 9 AM yesterday. Kemarin lebih spesifik lagi jam 9. Nah, di jam itu saya sedang begitu, sedang makan, sedang tidur, was eating begitu, oke. Biasanya ada kata yesterday atau last night. Last night. Ada lagi biasanya ada kata when, ada kata while. Kalau ada soal ada kata ini berarti rumusnya yang ini. Biasanya begitu gampangnya. Kalau ada kata now dan at the moment biasanya rumusnya yang sebelah kiri itu. Ada is, ada am, ada a. Tapi kalau ada kata ini yesterday, last night, atau last month, last year, atau when, atau while, rumusnya yang kanan ini. Pakai was dan were. Negatifnya juga sama dengan yang sebelah kiri, cuma bedanya was dan were yang berbeda. Ketika bertanya juga sama, yang bedakan hanya was and were. Begitu ya. Oke, itu yang ini. Sekarang lanjut ke yang berikutnya. Future continuous. Ini sebenarnya digunakan untuk mengungkapkan bahwa di waktu tertentu di masa mendatang itu, waktu spesifik, saya itu sedang begitu. Contoh misalkan besok jam 9 itu saya sudah sedang bermain. Misalkan kalian bertanding jam 8 sampai jam 10. Kemudian bilang jam 9 itu saya sudah atau akan sedang bermain. Jadi kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi akan sedang. Misalkan besok ada acara jam 1 sampai jam 4.
Kalian bicara jam 2, oh pada jam 2 itu aku sedang mengikuti acara. Nah, di bahasa Inggris itu pakai akan sedang. Begitu, oke. Rumahnya seperti ini. Semuanya menggunakan will be, sama dengan yang di atas tadi. Bedanya menggunakan will be semua. I will be, you will be, dan seterusnya. Ketika negatif, will not be. Ada di tengah not-nya, will not be. Ada yang pakai shall juga, tapi itu dipakai di North America ya. Hanya pakai I shall dan we shall saja, yang lainnya tidak. Ketika bertanya, will I be, will you be, will we be, will they be. Begitu. Nah, kalau di sini biasanya ada kata tomorrow biasanya, besok ya. Tomorrow atau by the end of next year, menjelang akhir tahun depan misalkan begitu. Ya pokoknya di masa mendatang. Perfect continuous ini tidak ada di LKA di bab ini di kelas 9. Kalau ini contohnya misalkan I've been waiting for you for so long. Saya sudah sedang menunggumu, berarti sekarang masih menunggunya. Begitu. Kita lanjut aja ke yang ada di LKS atau di buku paket. Yang ini, yang ada perfect tense. Nah, kalau yang ini karena perfect tense bukan perfect continuous-nya, maka ada dua, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Bedanya verbal itu predikatnya ya, sebuah kata kerja. Saya makan. Makan itu kan aktivitas, saya bermain. Bermainnya itu juga kata kerja. Tapi kalau saya di rumah, itu tempat kan, maka itu masuknya nominal. Saya siswa. Nah, siswa, seorang polisi, itu juga di sini kata benda. Atau yang sifat, saya kuat, saya sehat, saya hebat, itu juga di sebelah kanan. Nah, yang ini untuk yang verbal, kalimat verbal ya, yang predikatnya kata kerja, rumusnya itu ada have sama has di sini, artinya telah atau sudah. Nah, diikuti kata kerja ketiga. Jadi di bahasa Inggris tuh kata kerja itu ada yang present, verb 1, ada yang past, verb 2, ada yang verb 3. Jadi verb 1 itu digunakan untuk rutinitas atau fakta. Kalau yang verb 2 itu ketika bercerita. Kalau yang verb 3 ketika mengucapkan kata telah dan belum. Nah, setelahnya itu verb 3. Saya sudah, I have makan, I have eaten. Kalau belum, I have not eaten. Begitu. Seperti ini rumusnya, I have eaten, has eaten. Nah, kemudian kata kerja ini ada dua macam. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan itu tinggal tambah ed, seperti walk menjadi walked, begitu. Seperti apalagi play menjadi played. Seperti apalagi study. Nah, tapi diubah dulu menjadi studied. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan yang tidak beraturan, kalian bisa search aja di Google, ada itu. Atau di kamus ada biasanya irregular verb list begitu. Cari aja nih di Google. Nanti akan ada di sana. Jadi ada kolom 1, 2 dan 3. Atau saya bantu di sini, saya contohkan. Seperti ini. Irregular verb list. Nah, ini. Jadi seperti ini. Jadi yang ini contoh misalkan become, menjadi ya. Become itu menjadi. Maka become ini verb satunya. Tapi kalau menjadinya itu kemarin became. Atau yang tadi bring misalkan membawa, brought. Ini kalau bahasa cerita. Sedangkan have brought sama ya. Atau do, melakukan atau mengerjakan do. Kalau kemarin did. Kalau sudah mengerjakan have done. Seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi irregular verb itu berubah bentuknya. Ada yang sama, tidak ada perubahan. Misalkan. Oke, nah kalau yang kalimat nominalnya pakai have been. I've been at home, saya sudah di rumah. I've been at school. We have been tired, kami sudah lelah.
They have been strong enough. Mereka sudah cukup kuat. He has been sleepy. Sudah ngantuk. She has been here. Sudah di sini. It has been old. Oke. Ketika bilang tidak, have not eaten. B-nya ditambah yet. Saya belum makan. Begitu. He has not eaten. It has not eaten. Have you eaten? Kalau bertanya, sudahkah kamu makan? Seperti itu. Kalau yang sebelah kanan, have not been strong, have not been sleepy. Yang bertanya, have you been at school? Have you been tired? Dan semacamnya. Oke, begitu. Jadi itu ungkapannya. Jadi di sini juga biasanya ada kata since dan for juga di perfect tense ini. Misalkan I've lived here. I've lived here. Saya sudah tinggal di sini since. Atau saya since last year misalkan. Oke, coba ke latihannya sekarang. Latihan soalnya past tense ya. Past tense ini. Kalau past tense ada verbal nominal juga sama. Pakainya verb 2. Jadi bukan eaten tapi ate. Verb 2 ya. Ketika negatif dia berubah. Kalau yang tadi kan perfect itu kan tetap verb 3. Di sini tidak. I ate, I did not eat. Verb 1 lagi. You did not eat. Pakai did not semua di sini. He did not eat. Oke. I went home yesterday. I went home. Saya pulang. When-nya itu verb 2 kan. Tapi kalau tidak, I did not go. Kembali verb 1 lagi. Di sini juga did you eat? Did we eat? Begitu. Yang sebelah kanan itu pakai was and were. Negatif was not. Bertanya were you at school dan semacamnya. Oke. Nah, sekarang ke latihannya coba. Lihat di sini. Nomor 1. Ada kata now di sini. Berarti kalau ada kata now yang mana yang dipakai? Oke. Rumus yang paling awal ini. Yang sebelah kiri. Ada kata now, ada kata at the moment biasanya. Berarti sudah kelihatan di sini pilihannya. Oke, tidak mungkin will be berarti. Juga tidak mungkin was. Maka tinggal a sama is. Nah, he di sana pasangannya dengan apa? He itu pasangannya dengan is. Berarti jawabannya yang ini. Begitu. Oke. Nomor 2 sekarang. Ada kata at the moment. Oh, berarti sama dengan yang tadi. They itu pasangannya dengan apa? Berarti yang mungkin yang A sama B. Kalau have tidak, will be juga tidak. They pasangannya dengan apa? They itu dengan A. Maka they are playing. Nomor 3. Kira-kira dengan apa? Yang mana ini ada is, ada am, ada was, ada will be. Oke. Ada kata when di sini. Nah, kalau ada when ini yang mana yang dipakai? Oke. Yang sebelah kanan di sini. Ada when, maka was atau were di sana rumusnya. Oke. Coba lihat sekarang. Was dan were. Berarti jawabannya yang C. Gampang ya. Tapi di sini ada 3 bentuk sebenarnya yang ini. Coba lihat di sini. Bisa jadi tidak pakai when atau while. Biasanya menyebutkan waktu spesifik. Kemarin jam 9 atau bulan lalu. Tanggal 1 tepatnya. Saya sedang. Begitu. I was. Akan begitu jadinya. Nah, atau 2 kejadian. Jadi 2 kejadian itu maksudnya ada aktivitas sedang berlangsung, tiba-tiba ada aktivitas lain. Seperti ini. Saya sedang menonton TV. Jadi saya sedang nonton TV itu kan sedang berlangsung. Nah, saat itu tiba-tiba ayah datang. Maka yang ayah datangnya itu yang tiba-tiba terjadi itu menggunakan verb 2. Menggunakan rumusnya past tense. My dad came. Berarti rumusnya yang ini. Yang ini. My dad came verb 2. Jadi pakai past tense yang satunya. Yang tiba-tiba terjadi. Contoh lain misalkan ketika saya sedang berjalan-jalan misalkan when I was taking a stroll, taking a walk, I met my old friend. Saya bertemu teman. Bertemunya kan tiba-tiba itu, maka I met begitu. Bukan meeting, oke? Yang pakai
verb ing itu yang sedang jalan-jalannya, seperti itu. Atau sama-sama misalkan saya mengerjakan ujian, siswa, kemudian gurunya itu menjaga, pengawas. Berarti kan bareng-bareng itu bersamaan. Maka itu semuanya sama-sama pakai verb ing. When I was doing the test, my teacher was invigilating me. Begitu. Nomor 4. Sekarang kalau nomor 4 ini apa kira-kira jawabannya? Ada kata at 7 PM last night. Tadi malam berarti jawabannya yang mana? Sudah ketahuan sekali? Ya, yaitu begitu ya. Rumus yang paling atas tadi sebelah kanan. Nomor 5 sekarang kira-kira yang mana ya? Ada kata next year, tahun depan. Berarti kalau tahun depan, ya will be. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 ini kira-kira yang mana ya? Ada kata since di sini, sejak tahun lalu. Berarti has. Begitu. Oke, gampang ya. Ya, oke. I think that's all. Saya rasa itu saja untuk rangkumannya bab tentang tenses di kelas 9 SMP atau MTS ya. Sama. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga membantu ya, semoga sukses ujiannya. Jangan lupa tambah semangat belajarnya. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.